Selamat datang di website bonoedumedia.com, website yang menyebarluaskan pengetahuan. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang ketentuan persyaratan usia penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Para pemirsa sekalian, link informasi ini sudah kami cantumkan di link deskripsi video ini. Silahkan dibuka dan diklik sehingga bisa menuju ke artikel di website Bono Edu Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan. Berikut ini ulasan tentang ketentuan persyaratan usia penerimaan peserta didik baru BPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Ketentuan persyaratan usia penerimaan peserta didik baru BPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK ini didasarkan pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Nah, para pemirsa sekalian, barangkali ada di antara para pemirsa atau putra-putrinya atau saudaranya yang tahun ajaran baru nanti akan masuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikut ini ketentuan usia ya yang mengatur berapa usia yang boleh yang seharusnya masuk ke jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, ketentuan ini tepatnya ada pada pasal 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, itu dijelaskan sebagai berikut. Pada pasal 3, ini tentang ketentuan di TK. Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia A. Paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A, dan paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Selanjutnya, pasal 4, calon peserta didik baru untuk kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia A 7 tahun atau B paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. 3. Nah, ini penting ini. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B di atas ya dapat dikecualikan ya menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. 4. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi harus ada buktinya ya dari psikolog profesional. Kemudian yang nomor 5, dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 4 tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan ya. Kalau surat rekomendasi dari psikolognya tidak ada, bisa menggunakan surat rekomendasi dari sekolahnya ya. Berikutnya pasal 5 ini untuk jenjang SMP. Calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan A. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Nah, berikutnya untuk pasal 6 untuk jenjang SMA dan SMK, calon peserta didik baru kelas 10 harus memenuhi persyaratan A. Berusia paling tinggi 21 tahun ya pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau berbentuk yang lain yang sederajat.
Nah, berikutnya khusus SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetisi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Jadi SMK berhak menentukan tambahan persyaratan khusus ya, sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nah, baik, berikutnya ini berkas. Nah, berkas ini bersama dengan video yang sebelumnya. Nanti penjelasan terkait dengan berkas ini bisa para pemirsa lihat di video sebelumnya terkait dengan persyaratan berkas ya. Baik, para pemirsa sekalian. Nah, kesimpulannya apa? Persyaratan usia penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah sebagai berikut. Untuk masuk TK, kesimpulannya adalah 1. Untuk masuk kelompok A, istilahnya TKA gitu ya, itu paling rendah usianya minimal 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun ya. Berikutnya kalau masuk kelompok B yaitu TKB misalkan gitu ya. Nah, itu paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun. Nah, sedangkan untuk masuk SD bagaimana? Ada 2 kriteria, yaitu 1. Berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, silakan nanti putra-putrinya dicek umurnya bagi yang mau masuk SD, usianya sudah 7 tahun atau paling rendah 6 tahun ya pada saat 1 Juli tahun berjalan. Pada saat masuk tahun ajaran baru itu kan biasanya dimulai pada bulan Juli. Coba dicek anaknya sudah berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun. Nah, itu boleh daftar ke SD ya. Nah, yang kedua, apakah usia yang di bawah 6 tahun apakah boleh? Boleh, tapi ada keterangan tambahannya ya. Di bawah usia 6 tahun itu boleh mendaftar ke SD dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan memiliki kesiapan psikis, dan itu dibuktikan dengan surat dari psikolog atau rekomendasi dari sekolah asal. Nah, begitu pemirsa sekalian ya. Berikutnya, untuk masuk SMP bagaimana syaratnya? Ini ya, syarat usianya ada 2. 1, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, telah menyelesaikan kelas 6 SD. Kalau belum menyelesaikan kelas 6 SD ya tidak boleh, ya, meskipun usianya sudah sedemikian ini, atau bentuk lainnya sederajat ya. Berikutnya, untuk masuk SMA atau SMK bagaimana? Ya, 1, berusia paling tinggi maksimal itu 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ya, silakan ini dimanfaatkan para pemirsa. Kalau misalkan ada putra-putri, ada saudara yang usianya belum 21 atau sudah sekarang saat ini sudah 21 tahun, silahkan ya. Kalau misalkan SMA, SMK-nya belum tuntas gitu ya, boleh ya daftar. Berikutnya, yang kedua, telah menyelesaikan kelas 9 SMP ya, seperti itu. Berikutnya, dokumen pelengkap lainnya yang digunakan sebagai bukti adalah 1, akte kelahiran, surat keterangan lahir gitu ya. Ini penting ini ya. Kemudian yang kedua, ijazah atau surat keterangan lulus bagi yang ijazahnya belum keluar. Nah, bisa jadi masing-masing sekolah memberikan dokumen pelengkap lainnya ya, dan itu harus dipenuhi oleh para pendaftar ya, itu sebagai bukti kelengkapan ya. Untuk informasi lengkap lainnya tentang PPDB, para sahabat sekalian bisa nih membaca tema-tema PPDB yang sudah admin pilah-pilah sesuai kebutuhan sahabat sekalian berikut ini. Ada 16 tema yang kami ambil dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Silakan para pemirsa cek dan klik sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pemirsa sekalian. Nah, demikianlah ulasan tentang persyaratan usia penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kami berharap informasi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Tolong jangan lupa informasi ini disebarkan ke yang lain ya, para pemirsa semuanya. Tetap semangat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.